Ya, perkenalkan nama saya Suster Jana. Namanya siapa? Nabila. Hah? Oh, Nabila. Baik. Nah, di sini kita jabat tangan ataupun tidak jabat tangan, kita harus melihat kondisi pasiennya. Gitu. Ada tiba-tiba ada pasien yang memang dia nggak mau disentuh walaupun cewek. Ada juga yang pasien cowok tiba-tiba dia begini, kan gitu kan ya. Nah, kalau kemudian misalnya kita kayak gini terus dia diam aja, baik gitu, jangan maksa. Ayo dong tangannya diangkat. Matanya liatin saya dong. Ih, siapa sih datang-datang maksa gitu kan ya kan? Nah, jadi kita harus menerima klien apa adanya. Gitu. Jadi ketika bertemu dengan klien jiwa, itu jangan punya ekspektasi apa-apa. Gitu loh. Maksudnya nggak punya ekspektasi apa-apa tuh karena kalian harus sudah dibekali tadi. Kenapa kalian harus bikin 7 aspek? Supaya di otak kalian tuh udah keisi 7. Kalau kalian isinya cuma 1 atau 2, kalian nganggap bahwa pasiennya RPK karena kalian belajarnya RPK, ternyata pasiennya aku sedih mau pulang. Ada judulnya RPK di situ? Nggak ada kan? Terus pasiennya bilang aku sedih mau pulang. Terus perawatnya nanya, kamu masih suka marah-marah apa enggak? Ya kan? Nah, berarti perawatnya tuh nggak tulus, hanya untuk kepentingan diri sendiri. Itu. Jadi perawat ya, perawat apapun, perawat jiwa tuh nggak punya ekspektasi apa-apa sama pasien. Maksudnya tuh zero mind. Pasiennya mau kayak apa diterima. Tapi kita udah tahu kalau pasiennya halusinasi berarti saya harus kayak gini. Kalau pasiennya itu saya harus kayak gini. Pasiennya waham saya harus kayak gini. Tuh ya. Oke. Baik. Kita mulai ya. Tadi pasien waham ya? Ya. Pasien waham. Oke, kamu mau jadi pasien waham apa? Mau jadi pasien waham apa? Kebesaran ya. Bajunya kebesaran gitu ya. Baik, kita mulai ya. Yang dari sana kelihatan enggak gitu. Nah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nah, perkenalkan nama saya Suster Jana gitu. Nah, kalau misalnya kita belum duduk ya. Nah, kalau misalnya kita belum duduk, kita ngeliat gini dulu nih. Ini pasien ada di sini. Lagi bengong, ya kan? Kan gak ujuk-ujuk, nah ujuk-ujuk tuh bahasa mana ya? Bahasa Betawi gitu. Ujuk-ujuk tiba-tiba kita duduk di situ kan enggak kan? Nah, maka ada yang namanya komunikasi terapeutik kan, komunikasi menggunakan diri sendiri. Nah, dekati klien ya. Salah satu tipsnya sebenarnya ketika kamu mau dapat penilaian yang bagus, datanglah ke seseorang itu dari arah kanannya. Itu salah satu tips komunikasi. Karena apa? Karena otak kanan itu akan melihat sesuatu yang menarik gitu. Sedangkan otak kiri itu mengkritisi. Kayak gitu. Misalnya, otak kanan mungkin akan melihat bajunya merah gitu. Kalau otak kiri bajunya nggak rapi gitu. Jadi itu tips komunikasi. Ya, ilmu mahal nih gitu ya. Nah, berikutnya ini kan karena pasiennya sini kan, pintu kita sini kan. Nah, ya nggak apa-apa. Kita akan datang kemudian dekati dengan ada namanya gestur, ya kan? Wah, itu pasiennya tuh assalamualaikum gitu kan? Nggak bisa, ya kan? Kita lihat pasien kita dulu seperti apa gitu. Nggak ada yang ceritanya kayak gitu langsung cium bas sama pasien, itu nggak ada gitu ya, ya kan? Kita tetap akan yang namanya mendekati tapi tidak mengancam. Ada kan yang begini kan? Gitu kan? Ada lagi yang step by step tapi ngedeketinnya ngancam. Nah, perawat tetap dengan keyakinan. Ada lagi gini. Namanya ada yang begitu, ya kan? Ya enggak. Dan pasien tahu kadang. Akhirnya, perawatnya takut, kerjain aja sekali. Ada. Banyak pasien yang kayak
gitu ya. Minggu kemarin saya bimbingan mahasiswa RPL ya, profesi di Rumah Sakit Margono. Itu pasiennya banyak, sekarang banyak banget, ada 30 lebih dan masih muda-muda semuanya. Umurnya baru 20 tahun, 30 tahun. Bedanya sama kalian itu cuma beda di seragam doang. Karena ketika mereka lagi nggak pakai baju pasien, ya mereka sama aja gitu. Dari tampilannya dan seterusnya. Ya, oke. Nah, ini cara mendekatinya. Kemudian jangan langsung duduk ya. Nah, udah sampai sini. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Suster Jana. Namanya siapa? Nabila. Oke, boleh saya duduk di sini? Boleh? Baik. Nah, ketika kita meminta izin kepada pasien, inilah yang namanya kita mempraktekkan respect. Menghargai pasien. Ya. Berikutnya, jangan pernah sentuh pasien. Ya, kalau kita melihat bahwa dia tidak ingin disentuh dan ketika kita menyentuhnya pun di bagian-bagian yang memang bisa dikatakan netral. Ya, kadang ada yang begini, ada lagi nanti hati-hati ya, kalian kalau ujian begini adu lutut. Ya, terus kalau enggak tuh lututnya digoyang-goyang gini, mbaknya gitu. Maksa pasiennya ngomong kan dalam hatinya mahasiswa ngomong dong aku lagi ujian mau hujanan gitu kan kalau lagi praktek padahal pasiennya mau diem aja ya. Oke, ini langkah pertama interaksi di awal yang namanya membina hubungan saling percaya. Membina hubungan saling percaya itu adalah di waktu 0 sampai 5 detik. Gitu. Kalau kemudian misalnya tadi oke udah dipersilakan duduk sama Bella, terus yang kitanya masih ribet gitu, si perawatnya masih ribet gitu ya, masih enggak gitu kan, pasien akan ini orang ngapain sih gitu, iya enggak? Iya. Nah, yang berikutnya kalian harus tahu bahwa kalau orang percaya diri ya, orang percaya diri itu nggak akan duduk di ujung begini. Ketika duduk cuma separuh kursi, nanti kalian ujian juga ingat ya. Ketika kalian duduknya separuh kursi itu menunjukkan kalian nggak nyaman. Kepengen cepet-cepet pulang, ya enggak? Atau lagi haid takut tembus kan gitu kan? Intinya kan sesuatu yang tidak nyaman. Dan yang berikutnya kalian harus tahu, misalnya ini pasien adalah perilaku kekerasan atau pasiennya iseng, coba kamu singkat kaki saya. Nah, ini resiko jatuhnya itu akan lebih tinggi karena duduk kita nggak ajak. Itulah yang namanya komunikasi terapeutik, menggunakan diri kita sendiri dalam membahasakan bahwa I'm ready bertemu dengan kamu, aku siap untuk berkomunikasi dengan kamu, kan gitu kan. Makanya misalnya Bu Janet tahu, oh mahasiswa udah mulai kayaknya mulai bosan gitu kan, ada yang mulai udah nggak konsentrasi. Caranya apa? Ya mungkin dia ngambil kaca, terus itu ngaca, misal kayak gitu kan. Nah itu kan namanya adalah peralihan konsentrasi, ya. Kalian sampai sini itu baru step pertama untuk menjadi seorang profesional nurse. Ya enggak? Gitu. Kesan pertama itu akan mempengaruhi kesan berikutnya. Tapi jangan pernah mudah terpesona pada kesan pertama. Iya enggak? Ya. Kan kalian udah saya kasih tahu rumusnya kan, bahwa setiap orang punya kelebihan, punya kekurangan. Jadi jangan kemudian wow banget seakan-akan dia nggak ada kekurangannya kan gitu kan? Ya. Nah, oke, clear di fase orientasi. Ya kenapa ya? Suara saya nyampe lagi berapa? Nyampe. Nah, baik. Kita mulai lagi. Nah, assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Suster Jana. Namanya siapa?
Nabila, senangnya dipanggil apa? Bella, ya baik. Nah, Bella di sini tujuannya ada di sini itu adalah saya memang sedang praktek di ruangan ini dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu dari jam 8 sampai dengan jam 2. Bella tahu ini apa? Hari Rabu. Nah, sekarang hari Selasa. Ketika pasien ngomong hari Rabu, jangan kamu bilang salah, jangan. Ya. Nggak usah nyakitin klien, jangan menambah harga diri rendahnya, gitu loh. Ya. Saya melakukan itu enggak? Enggak. Kita betulin aja gitu. Ini hari Selasa, bukan hari Rabu. Intonasi, nada, tidak ngejudge, tidak menyalahkan, itu akan membuat pasien oke, gitu. Lanjut, kan gitu. Ya enggak? Kalau kemudian salah Mbak, sekarang hari Selasa, gitu kan dia udah mulai HDR lagi kan. Nah ya, jadi seperti itu. Baik, ini hari Selasa ya Mbak Bella gitu. Berarti kalau saya prakteknya dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu, berarti saya udah hari keberapa? Kedua. Komunikasi terapeutik itu artinya adalah setiap yang kita komunikasikan ada tujuannya. Karena komunikasi terapi. Satu, saya nanya hari itu udah tentang mengkaji orientasi pasien. Gitu. Yang kedua, tadi nanya, kalau saya prakteknya dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu, sekarang hari Selasa, berarti saya udah berapa hari ya di sini? 2, itu mengkaji kemampuan berhitung klien. Itu yang namanya komunikasi level tinggi. Kalau masih pemula, mengkaji kemampuan berhitung kliennya, Mbak Bella 1+1 berapa? Tiba-tiba pasien, apaan sih? Kok langsung pelajaran matematika? Kan gitu kan? Nah, gitu. Ya. Sehingga nanti kamu ada format pengkajian yang panjang, kemampuan berhitung pasien ya dari situ. Bisa juga dari jam, ya. Saya praktekin selanjutnya. Tadi baru sampai situ, kemudian Mbak Bella bagaimana perasaannya hari ini? Seperti ini aja. Boleh diceritakan maksudnya seperti apa? Kayak kemarin aja, yang seperti apa? Ya kayak gitu ya. Oke, nah kalau kemudian udah 3 kali, ya kan, kok kayaknya kita dapetnya yang abstrak gitu ya, maka pertanyaan kita baru kita masukkan ke pertanyaan agak tertutup. Kalau tadi kan namanya pertanyaan terbuka. Mungkin ada yang bilang, biasa aja terus, gitu kan ya. Biasanya seperti apa? Kan itu bahasa anak sekarang banget. Ya biasa aja, kayak gitu aja lah gitu. Kayak gitunya seperti apa ya? Ya gitulah. Udah tuh pokoknya 3 kali ikhtiarnya tuh ya. Jangan ngeyel-ngeyelan terus-terusan. Ganti. Kita kan bilang gini, semalam tidurnya bagaimana? Nah nyenyak apa sebabnya? Udah tahu juga. Atau mungkin karena semalam hujan lebat. Iya. Nah kalau kan tadi kita dapat tuh ya, tidurnya tidak nyenyak. Mulai tuh kita kaji, semalam tidurnya tidak nyenyak yang berwilayah. Terus sekarang apa rasanya? Lemes aja, pusing. Nah lemes aja, pusing dapat kan? Ini data apa? Data objektif, subjektif, sambil kita lihat ekspresi wajahnya ngantuk nggak, kelelahan nggak, kan gitu ya. Habis itu kita kaji lagi, nggak bisa tidurnya
dia banyak pikiran, halusinasinya datang, kan gitu kan? Ya enggak? Nah, setelah itu kita akan masuk kemana lagi? Udah dapat kontrak topik belum? Belum kan ya? Nah, maka kita akan langsung, ini kan tadi keluhan fisik ya, kita kan langsung tanya, oh begitu. Nah, kalau perasaannya Mbak Bella hari ini bagaimana? Biasa aja. Oke, baik. Ada keinginan atau harapannya Mbak Bella? Nggak ada. Nah, baik Mbak Bella. Tadi kan Mbak Bella bilang kalau Mbak Bella semalam itu nggak bisa tidur ya. Nah, bagaimana kalau kita ngobrol tentang apa yang nggak bisa membuat Mbak Bella nggak bisa tidur? Mau? Lama nggak? Mbak Bella mau ngobrol berapa lama? 5 menit. Gitu. Nah, kalau misalnya kan kita udah punya rencana kayak nggak bisa deh 5 menit gitu ya, kita bisa kalau 10 menit bagaimana? Jangan bilang, ya sedikit amat 10 menit. Jangan ya. Perawat tuh jangan suka ngerespon sesuatu gitu loh ya, yang nggak jelas jangan. Tetap ikutin komunikasi terapeutiknya. 5 menit, bagaimana kalau 10 menit? Itu yang namanya teknik komunikasi bargaining, tawar menawar. Ya, topik itu nggak melulu tiba-tiba. Bagaimana kalau kita bicara tentang suara-suara yang kamu dengar? Bagaimana kita bicara tentang perasaan bunuh diri yang pengen kamu lakukan? Bagaimana kalau kita ngobrol tentang waham kebesaran kamu? Nggak ada ceritanya gitu di dunia nyata tuh nggak gitu. Topik itu kalian bayangin gini, orang akan senang diajak ngobrol ketika apa? Ketika apa? Ketika obrolannya nyambung. Coba tuh ya yang cowok-cowok kita ajakin ngomong, warna coklat itu gradasinya ada warna apa aja? Enak nggak yang cowok kalau ngomongin sama cewek kayak gitu? Iya kan? Yang entah coklatnya apa, saya aja nggak tahu gitu kan ya? Iya kan? Warna pink misalnya gitu, pinknya apa aja? Dusty lah, apalah gitu kan? Jadi nggak akan nyambung gitu. Sama misalnya kalau kalian nggak suka bola, diajak ngobrolin tentang bola kan gitu kan? Nah, maka di dalam topik itu terima pasien, dia mau ngobrolin apa, tapi nanti kita kaitkan ke masalahnya dia. Itu tekniknya. Ya, itu yang di dalam penilaian ada namanya teknik komunikasi. Nah, baik ya, temanya tadi ngobrolin tentang semalam tidak bisa tidur. Ini kan waham ya. Nanti baru di fase kerjanya kamu masuk nih ke wahammu ya. Oke? Nah, baik Bella, kalau itu kita mau ngobrolin tentang semalam Mbak Bella nggak bisa tidur ya. Tadi waktunya mau 5 atau 10 menit? 5 aja. Kalau 10 menit gimana? Nggak mau? Nah, kalau jangan maksa. Kan tadi perawat menerima klien. Interaksi dengan pasien itu namanya pasien center. Berpusat pada klien, bukan berpusat pada kepentingan perawat. Karena kalau berpusat pada kepentingan perawat, berarti kan kita nggak respect lagi sama pasien. Gitu, ya. Baik, 5 menit saja ya. Nah, kita mau ngobrolnya di mana? Di sini aja, baik ya. Kita mulai. Gimana Mbak Bella? Semalam tidur jam berapa? Jam 11. Oke, sekarang kamu masuk nih tua kamu, ya kan? Itu apa? Di kertasmu? Nggak tahu. Oke, sekarang masuk fase kerja nih. Hah? Mana sini lihat? Coba kalau kalian gimana? Oke. Nah, kalau di sini yang SP ini langsung kalimat langsung ya.
langsung kalimat langsung, bukan misalnya fase kerja perawat memperkenalkan diri, enggak gitu, udah langsung aja. Kalian tadi udah ngomong kasih tanda kutip terusnya ya. Apa yang membuat Anda merasa tidak nyaman belakangan ini, misalnya kayak gitu kan. Dan masuk kamu bilang bahwa nih ya, ini jadinya di setting ya, kamu bilang bahwa oh kalau bisa tidur itu saya sedang merencanakan akan mengubah dunia gitu, dan seterusnya ya. Masuk ke situ, kemudian kamu bilang bahwa saya punya perempuan saya, itulah ya. Fase apa namanya? Paham? Terbesar. Oke. Masuk ya kita ke fase. Ya, baik Mbak Bella, gitu kan? Tadi Mbak Bella, kita mulai ya. Kita mulai ya. Nah, kita mulai ya. Kata kita mulai ya itu menunjukkan bahwa dari fase orientasi kita masuk ke fase kerja, gitu. Chapternya udah ganti, gitu ya. Kita mulai ya Mbak Bella. Mbak Bella tadi menyampaikan nggak bisa tidur. Apa sebabnya? Oh, sesuatu apa? Suatu saya tuh sebenarnya punya project besar banget, Sus. Ya tapi saya bingung karena saya nyusunya sendiri, terus gak ada temennya, terus bingung mau cerita, mau sharing ke siapa. Jadi gak bisa tidur, Sus, kepikiran terus sampai pagi. Oh begitu. Apa yang sedang difikirkan oleh Mbak Bella? Ya itu karena proyek-proyek saya yang besar yang lainnya itu nggak selesai-selesai, udah bertahun-tahun tapi nggak selesai-selesai, Sus. Proyek apa? Saya punya proyek hotel yang bintang 5 sama Vanilla, Sus. Oh Iya. Oh gitu. Ketika itu biasanya pasien pasti akan melanjutin ceritanya. Nah di sini kita ambil keyword, oh dia punya proyek kan gitu kan ya, bintang 5. Nah dari sini kita kaitkan dulu. Ini yang harus kalian tahu juga, jangan pernah suuzon sama pasien ya, jangan negatif thinking tadi, zero mind gitu loh. Zero mind itu kan artinya ya kita terima sambil kita analisa. Karena apa? Di tahun 2023 saya jadi mahasiswa kayak kalian. Saya punya pasien di RSJ Bogor. Pasien itu bilang begini, suster saya nggak suka obat-obatan di sini, kata dia kayak gitu. Kenapa? Apa sebabnya? Obat-obatan di sini tuh efeknya nggak ngenakin, nggak kayak obat-obatan yang saya minum sebelumnya di luar negeri. Kata pasien kayak gitu. Kalau di sini obat-obatannya masih tradisional, nggak kayak di luar negeri, kata pasien kayak gitu. Apakah boleh kita bilang wah, sombong banget nih pasien, gitu kan ya? Pertanyaan gitu. Oh, seperti itu ya Pak. Waktu itu saya gini, apa sih nih pasien kan gitu ya. Setelah itu kemudian, oh iya Bapak pernah ke luar negeri? Pernah lah, saya pernah tinggal di luar negeri, makanya saya berobat di luar negeri. Oh iya Pak, gitu kan ya. Saya ini S2 suster. Setelah saya cek, saya tanya perawatnya, bener Bu, tadi pasien saya ngomongnya kayak gini, pasien saya paham gak ya Bu, kan gitu kan. Saya tanya kan, enggak bener, dia emang lulusan luar negeri, sekolahnya S2 dan udah sempat berobat juga di luar negeri. Itulah yang namanya evaluasi validasi, check and recheck. Jangan pernah underestimate sama pasien. Mau bukti lebih lanjut? Mahasiswa UMP itu pernah jadi pasien di rumah sakit Banyumas. Mahasiswa, nggak cuma UMP, ada mahasiswa keperawatan yang pernah jadi pasien di rumah sakit Banyumas ataupun rumah sakit yang lain, rumah sakit Solo. Ketika ujian, dia yang ngajarin temennya. Bahkan zaman dulu perawat di ruangan masih D3 rata-rata, dia udah tahu, dia S1 dulu di rumah sakit Solo. Ada mahasiswa TAK di
diajarin sama perawat ruangannya. Ini yang jadi pasien mahasiswa nurse dari daerah Sumatera waktu itu. Terus dia yang komentarin, TAK bukan kayak gitu, katanya kayak gitu. Yang leadernya harusnya berdiri di sini. Ya, itu yang harus kalian tahu bahwa gangguan jiwa itu nggak kenal siapapun. Artinya setiap orang mungkin saja mengalami gangguan jiwa, gitu loh. Ya, itu fungsinya zero mind itu pikiran kita tuh nol. Nol ini artinya apa ya? Netral ya, bukan bocah kosong gitu ya, bukan ya, netral. Nah, sampai ke tadi apa? Proyek, ya kan? Balik nih kita ke fase kerja. Proyek seperti apa? Proyek besar lah. Ayo terus kamu kayak Wahab lagi. Iya kan tadi aku udah bilang aku punya hotel bintang 5, terus aku lagi juga nyoba bangun tol sus. Itu terus aku pusing banget sekarang. Oh begitu, baik. Nah dari sini kan kita udah mulai ngira-ngira ya, walaupun tadi kita nggak boleh seuzon sama pasien ya, tapi umur segini dia mau bangun tol kan gitu, pasti kan ada analisanya kita ya. Nah kita kan tanya, oh Mbak Bella sekolahnya sampai apa? Aku dulu tuh sekolah sampai S3. Mbak Bella usia sekarang berapa? Sekarang baru 20 tahun. 20 tahun. Analisa kan? Ya enggak? Ya, tapi kalian jangan kemudian underestimate juga, kan sekarang banyak anak cerdas yang lompat sekolah kan ada. Ya enggak? Nah itu. Jadi perawat itu kita tetap open minded gitu ya, buka pikiran kita, tapi jangan juga mudah dikibulin gitulah. Maksudnya kayak gitu ya. Nah, sampai di sini mungkin kita melihat nih ada yang enggak sinkronnya. Dan cirinya kalau pasien wahab itu, kalau kita biarkan wahabnya dia makin berbelit-belit. Dan itu makin membuat kita pusing gitu loh. Jadi wahab itu ibaratnya kayak main layangan. Kita ulur dulu gitu kan ya, biar dia terbang dikit, tetap kita pegangin. Tapi ketika udah ngalor ngidulnya jauh, kita tarik lagi pelan-pelan. Nah, menariknya itu adalah kembali ke orientasi realita kayak gitu. Nah kita balik lagi ke misalnya gini. Nah kan dia udah tuh yang ngomong mau jalan tol dan seterusnya, nggak usah ditanggepin, jangan topiknya itu nggak usah kalian masuk ke topiknya itu. Emang mau jalan tol mana gitu, nggak usah ya. Nah ketika kita udah mulai, oh ini pembicaranya udah jauh nih ya, maka kita gini, Mbak Bella tahu kita lagi di mana? Nggak tahu. Ini kita lagi di ruangan apa? Nggak tahu. Atau kita lagi di bentuk bangunan apa ini? Kayak rumah. Nah, iya baik. Nah gitu, kembali ke realita. Ya, kita bisa kan bilang bahwa ini kita di ruangan Dahlia. Dia masih, oh ruangan Dahlia. Kalau kemudian kita lagi di rumah sakit Banyumas, enggak, ini tuh kantor saya. Nah mulai lagi kan dia kan, ini tuh kantor saya, ini tuh kerajaan saya, so, kayak gitu kan. Oh, dia mulai merasa gak nyaman. Satu indikator pasien nyaman atau tidak dengan kita, kalau pasiennya bicaranya makin ngawur, berarti kita sumber stresornya. Pasien gak nyaman dengan pertanyaan kita, pasien gak nyaman dengan ekspresi wajah kita, gitu kan? Sama aja kayak kalian kalau ditanya sesuatu yang gak nyenengin kan, jadinya malu sih nanya gitu kan? Nah, seperti itu indikatornya. Tapi kalau kemudian kita komunikasinya baik, bisa mengembalikan pasien wahab ke jalan yang benar gitu ya, komunikasi akan lebih lancar, kembali ke realita. Nah, gitu. Nah, masih di fase kerja. Baik Mbak Bella. Nah, tekniknya pada pasien wahab kalian harus punya kertas sama alat tulis, ya.
Karena itu salah satu untuk membantu kita mengembalikan orientasi realitanya. Ketika udah pasien kayak gitu, Mbak Bella saya punya kertas ya, pinjem misalnya. Nah, sama ini. Nah, saya gini ya. Mbak Bella, saya punya kertas sama pensil nih, gitu ya. Tadi boleh ditulis nama lengkapnya Mbak Bella siapa gitu. Nah, dia udah nulis ya, misalkan gitu kan. Nah, ini yang akan kita jadikan bahan untuk mengembalikan orientasi realita. Nulis itu kan kelihatan, ya enggak? Kita akan bilang, ini tulisannya bagus ya. Reinforcement positif. Umurnya berapa, Mbak? 20 tahun. Nyambung kan ngomongnya jadi. Itu yang namanya reinforcement, mengembalikan orientasi realita. Kedua, memberikan reinforcement positif. Nggak usah lebay, ini namanya bagus ya. Lebay. Ih, pinter banget bisa nulis semua top. Lebay. Kan gitu kan? Cukup, ini namanya bagus ya gitu loh. Ada intonasinya. Jangan lagi, ih keren banget. Ya, gitu. Kita lagi komunikasi secara yuk. Ya, bedakan dengan komunikasi sosial. Nah, sampai sini mengembalikan orientasi realita pada pasien waham. Kita lihat misalnya kukunya pasien, kukunya bersih ya. Itu namanya mengembalikan orientasi realita. Jadi perawat harus bisa melihat, menghargai apapun yang dimiliki oleh klien. Syaratnya gimana supaya perawat bisa melihat dan menghargai apapun yang dimiliki oleh klien? Syaratnya apa yuk? Apa syaratnya? Ada yang bisa jawab? Syaratnya adalah menghargai setiap apa yang kita miliki. Kan syarat jadi perawat harus apa? Bisa merawat diri sendiri. Mensyukuri setiap yang kita punya, kan gitu kan? Sehingga ketika kita melihat klien ada aspek positif yang bisa kita puji, maka itulah kita jadikan reinforcement positif, pujian yang realistis. Kukunya Mbak Bella bersih ya, gitu kan? Dirasa potong kuku sendiri atau dipotongin? Nah, bagus, keren banget ya Mbak Bella. Kayak gitu. Pada pasien waham, bukan kita ngebelit di wahamnya, karena waham itu terjadi karena gangguan konsep diri, harga diri. Ya, betul. Nah, ternyata sudah 5 menit. Kamu ngeh ya, misalnya ngeh bahwa itu udah 5 menit. Ya, misalnya gitu. Ya. Nah, gitu ya. Karena kita jadikan 5 menit ya. Oh, baik. Nah, ada lagi yang mau diceritakan? Nggak ada. Kalau misalnya kita mau lanjutin lagi nulis tentang sekolahnya Mbak Bella, kan kita ngerayu nih ya, biar sampai 10 menit misalnya kan gitu ya. Ternyata kemudian pasiennya nggak mau. Oh baik, kalau gitu ya 5 menit. Nah, kita selesai sampai sini ya. Nah, pasien sudah mengeluyur. 5 menit itu kontrak waktu di fase orientasi 5 menit itu dihitungnya dari mana? Dihitungnya dari mana 5 menit itu? Hanya di fase kerja. Karena totalnya kita dengan pasien minimal tuh 30 menit seharusnya. Ada intro, kan ya kan, inti, kemudian penutup. Nah kalau udah sampai 5 menit, pasien jangan ngeluyur dulu. Kan biasanya udah ya suster
kayak gitu kan nggak dapat nilai fase terminasi kan. Nah, kita bilang baik 5 menit ya kita udah selesai. Misalnya kamu mau berdiri dulu, ya udah ya. Oh iya, Mbak Be, sebentar. Kalau misalnya kayak gini, nggak mesti kemudian duduk dulu, nggak mesti, jangan maksa intinya gitu kan ya. Kalau dia mau duduk dulu, sebentar, sini duduk dulu. Kalau dia bilang udah nggak mau ya jangan gimmick tarik-tarikan, jangan gitu. Ya, Mbak Bella, tadi kan kita ngobrol udah 5 menit tuh ya. Tadi coba apa yang udah dikerjain? Ini sus, nama sama usia kan? Iya, tadi gimana tuh tulisannya Mbak Bella gimana? Katanya bagus. Iya, bener nggak bagus? Enggak sih sus sebenarnya. Oh iya, kalau menurut tulisannya tulisannya bagus. Terus bohong ya? Nah, yang kayak gitu kadang pasien kan pasien itu kan butuh validasi. Kadang kayak gitu. Ya kita dengan ringan aja, jangan bilang enggak suster nggak bohong, nggak usah. Enggak, tulisanmu bagus kok gitu. Tadi kan suster bohongnya enggak, saya nggak bohong, nggak usah ngulang kalimat itunya. Enggak, kalau menurut saya tulisanmu bagus nih, rapi. Gitu. Pujian yang tidak lebay, yang sesuai. Setelah itu tadi kan evaluasi objektif ya, tulisan. Berikutnya, Mbak Bella, gimana perasaannya habis kita ngobrol? Enak sih sus, walaupun nggak ada solusi. Nggak ada solusi ya, karena kita ngobrolnya baru 5 menit. Di sini kita bisa masuk kan gitu. Dia bilang, ya nggak ada solusi sih. Kita bilang, iyalah lu ngasih waktu kita 5 menit kan gitu, adalah hati kan gitu ya. Nah disitulah pinter-pinternya perawat melakukan komunikasi. Baik, kalau gitu kita mau ketemu lagi, cerita lagi. Boleh sih sus. Boleh, mau apa? Nanti saya lihat jadwal saya dulu ya sus. Oh gitu, bagaimana kalau habis makan nanti jam 1 siang? Boleh. Boleh. Nah, itu namanya kita memberikan pertanyaan terbuka, menawarkan, kan gitu ya. Dapat kan? Nanti kita ketemu lagi di mana berarti? Di sini aja ya sus. Di sini aja boleh. Nah, Mbak Bella, sebelum nanti sampai kita ketemu jam 1, tadi kan Mbak Bella udah nulis namanya sama nulis umurnya. Nanti boleh ya tulis hobinya atau kemudian hal-hal yang Mbak Bella bisa? Bisa. Berarti ini kertas sama pensilnya ini boleh dibawa dulu. Baik, sampai sini dulu kita. Sampai ketemu lagi. Terima kasih sus. Jangan saya ditepokin, saya latihan. Kebayang kayak gitu? Kita belajarnya, terus bikin apa namanya komunikasi jadi smooth gitu ya. Bukannya semut tapi apa smooth.